Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Sapa Malam Gembala hari ini, Rabu 24 Juni 2020. Semoga damai sejahtera Kristus tetap menyertai ibu bapak saudara semua. Kita sudah mengawali Sapa Malam Gembala pada malam hari ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umatmu. Sebuah gambaran yang indah, umat yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan serta mengarahkan hati dan seluruh inderanya. Dan ketika dia mendengarkan firman, maka sesungguhnya pribadi ini dekat dengan surga. Pasti sahabat GKI Gunung Indah juga rindu untuk itu. Karena itu, mari bersama-sama kita persiapkan diri untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang boleh tetap kami rasakan sampai saat ini. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan, hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga tubuh dan seluruh panca indera kami sungguh disiapkan untuk menyambut firman-Mu dan juga siap bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita landasi dengan bacaan kitab Kejadian pasal 48. Kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat 22. Kejadian 48 ayat 12 sampai dengan 22. Ini bagian akhir dari perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu,
suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang, dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman kita, renungan kita pada malam hari ini adalah hak prerogatif. Hak prerogatif. Hak prerogatif itu apa? Hak prerogatif adalah hak istimewa yang diberikan kepada seseorang untuk memutuskan sesuatu dengan tidak bisa diganggu gugat. Ya, biasanya kepada kepala negara, ya, atau raja, ya, atau siapapun yang kepada dia diberikan hak untuk melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, tetapi tidak bisa diganggu gugat. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah membawa kebaikan bagi banyak orang. Jadi hak prerogatif ini adalah sebuah hak yang luar biasa, yang tetap dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya. Nah, kita melihat memberikan berkat seperti juga yang dilakukan oleh Yakub kepada kedua anak Yusuf. Ini juga hak prerogatifnya Yakub, seorang kakek. Ia bisa memberikan apa kepada siapa, kapan, ya, sesuai dengan kehendak hatinya dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga, termasuk ayah dari kedua anak ini. Terima dan syukurilah. Seharusnya Manasye yang tua diberkati dengan tangan kanan, Efraim dengan tangan kiri, karena dia yang bungsu. Ini malah begini, bersilangan. Sengaja begini, ketika diarahkan jangan begitu, Bapak yang tua ini, nah, yang bungsu ini, yang sulung yang ini. Tapi kata Yakub, enggak, tetap memang harus seperti ini. Yang didahulukan adalah Efraim, bukan Manasye, meskipun Efraim itu adiknya. Itu hak prerogatifnya Yakub. Barangkali memang Yakub juga punya pengalaman, bukankah dia juga si bungsu, bukan si sulung. Ya, tetapi tidak bisa, wong itu ya, dia yang mau memberikan, ya terserah mau diberikan kepada siapa. Walaupun dua-duanya juga diberkati. Bahkan Yusuf tidak dikasih, kedua anaknya dikasih. Apakah ini akan membuat kakak-kakaknya iri? Ya terserah, wong ini haknya ayahnya, hak prerogatif Yakub. Nah, nggak bisa diganggu gugat. Jangan sampai kita iri hati kalau itu berkaitan dengan prerogatif. Jangan mengeluh dan jangan menggugat, karena itu haknya mereka yang berkuasa, punya kuasa itu. Sehingga sahabat GKI Gunung Indah, dalam kehidupan ini ada hal-hal memang tidak bisa kita ubah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya apa? Lahir. Kita mau lahir kapan? Orang tua kita siapa? Tidak bisa kita milih. Mati. Mau mati kapan? Ya, mau mati pas lagi gimana? Dengan siapa? Siapa yang akan melepas kita? Kita nggak bisa memilih. Ya, dengan keluarga siapa? Kita nggak bisa milih. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa kita pilih, ya kita terima saja. Karena itu adalah prerogatif dari penguasa kita. Siapa? Allah. Tetap bersyukurlah. Karena ada apa? Penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Allah. Atau berkali-kali saya sebut sebagai providensia ilahi, yang ada pemeliharaannya, ada perlindungannya, ada campur tangannya. Percayalah, itu akan memberkati saudara. Karena itu kita tahu bahwa ada penyelenggaraan Allah, providensia ilahi itu, dan kita tahu bahwa rancangan Allah adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Gak usah bersungut-sungut.
Nikmati saja semua prosesnya dan percaya ada yang baik yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, karena semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah semua yang baik untuk saudara dan saya. Bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami harus percaya akan providensia ilahi, providensia Dei. Kami harus menghormati, menghargai hak prerogatif Tuhan. Karena itu, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dan mempercayakan diri kepadamu. Ajar kami untuk menerima saja dan tetap bahagia apapun yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kuatkan kami, semangati kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Dan mari kita menyanyikan baitnya yang kedua. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Tetap bersyukur dalam Tuhan. Sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.